sini saya Erisya Syafira Maharani dan Salwa Auroria Putri Firdaus akan menjelaskan bagaimana sih bisa terjadinya Perang Dunia Kedua. Oke, enjoy your watching guys. Bogeys, 3 high. Everybody on your guns. Count close to 70 chicks. Go! Jas Merah bagian kedua, dan di sini kami akan membahas tentang Perang Dunia Kedua. Teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu Perang Dunia Kedua? Jadi Perang Dunia Kedua adalah konflik militer global yang terjadi pada tanggal 1 September 1939 hingga 2 September tahun 1945. Terjadinya dalam 16 tahun yang melibatkan sebagian besar negara di dunia. Karena ini pun sangat mempengaruhi nama dari Perang Dunia karena melibatkan banyaknya negara, termasuk semua kekuatan-kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer yang melawan sekutu dan poros atau blok sentral. Mengapa sih Perang Dunia Kedua itu terjadi? Ada sebab umum dan sebab khususnya. Yang pertama, ada sebab umum. Sebab umum yang pertama yaitu kegagalan usaha perdamaian atau LBB, Liga Bangsa-Bangsa, yang telah saya jelaskan pada Perang Dunia Pertama. Dampak dari Perang Dunia Pertama itu adanya persekutuan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Ternyata persekutuan itu gagal. LBB bukan lagi alat untuk mencapai tujuan, tetapi menjadi alat politik negara-negara besar untuk mencari keuntungan. Yang kedua, adanya negara-negara maju saling berlomba memperkuat militer dan persenjataannya, mungkin terinspirasi oleh Jerman. Selanjutnya adanya politik aliansi atau mencari sekutu. Ada dua sekutu. Pihak sekutu yaitu Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Uni Soviet, Polandia, Hongaria, Bulgaria, Yugoslavia, Rumania, dan Cekoslovakia. Dan yang kedua ada blok fasis yang terdiri atas Jerman, Italia, dan juga Jepang. Selanjutnya ada sebab umum yang selanjutnya ada tantangan pihak fasis terhadap imperialis pihak sekutu. Dan terakhir, adanya perkembangan antara paham demokrasi, fasisme, dan komunisme ditambah dengan politik revanche idea oleh Jerman. Nah, itu merupakan sebab umum terjadinya Perang Dunia Kedua dan dipanaskan oleh sebab khusus. Serbuan Jerman ke kota Danzig, Polandia pada 1 September 1939. Polandia merupakan negara di bawah pengawasan LBB. Hitler menuntut Danzig karena penduduknya adalah bangsa Jerman. Tetapi Polandia menolak tuntutan itu. Lalu diumumkanlah perang kepada Jerman dari LBB. Lalu apa saja sih negara-negara yang terlibat pada Perang Dunia Pertama? Nah, teman-teman, Perang Dunia Pertama ini diawali antara Jerman dengan gabungan Polandia, Inggris, Prancis, dan juga Yunani. Pada tahun 1940, Italia bergabung dengan Jerman. Karena Jerman unggul persenjataannya, Italia memilih negara yang sangat unggul persenjataannya. Sifat agresif Jerman. Dari Perang Dunia Pertama kita sudah mengetahui Jerman itu sangatlah agresif dan membuat Uni Soviet bergabung pada tahun 1941. Keterlibatan Amerika Serikat dan Jepang ditandai dengan penyerangan Jepang kepada pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Dengan bergabungnya Amerika Serikat, kekuatan sekutu bertambah. Begitu pula dengan Jepang yang menambah kekuatan poros. Bagaimana sih jalannya Perang Dunia Kedua? Jadi, Perang Dunia Kedua dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau teater utama, yaitu yang pertama, perang di Eropa. Nah,
Perang ini dimulai dengan invasi Jerman ke Polandia pada 1 September 1939 yang memicu deklarasi perang dari Inggris dan Prancis terhadap Jerman. Nah, kemudian Jerman berhasil menguasai sebagian besar Eropa Barat dan Tengah dengan strategi Blitzkrieg atau perang kilat yang mengandalkan serangan udara dan darat yang cepat dan mendadak. Nah, pada tahun 1940, Jerman juga melancarkan serangan udara terhadap Inggris pada pertempuran Britania, tetapi gagal mengalahkan angkatan udara kerajaan. Pada tahun 1941, Jerman menyerbu Uni Soviet pada Operasi Barbarossa, tetapi mengalami kesulitan karena cuaca dingin dan perlawanan sengit dari tentara Soviet. Pada tahun 1944, Sekutu berhasil membuka front barat dengan mendaratkan pasukan di Normandia dan membebaskan sebagian besar Eropa Barat dari pendudukan Jerman. Pada tahun 1945, Sekutu menyerbu Berlin dan menyudahi rezim Nazi dengan bunuh dirinya Adolf Hitler. Nah, yang kedua ada perang di Asia dan Pasifik. Perang ini dimulai dengan serangan mendadak Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 yang memicu deklarasi perang dari Amerika Serikat terhadap Jepang. Nah, Jepang kemudian berhasil menguasai sebagian besar Asia Tenggara dan Pasifik Barat dengan strategi serangan mendadak atau surprise attack. Nah, yang mengandalkan kekuatan angkatan laut dan udara. Pada tahun 1942, Amerika Serikat berhasil menghentikan laju ekspansi Jepang dengan kemenangan penting di pertempuran Midway. Nah, pada tahun 1943 sampai 1945, Amerika Serikat melancarkan strategi pulau demi pulau atau island hopping, yaitu merebut kembali pulau-pulau strategis dari tangan Jepang dengan pertempuran sengit di darat dan di laut. Nah, pada tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat. Yang ketiga ada perang di Afrika dan Timur Tengah. Nah, perang ini dimulai dengan invasi Italia ke Ethiopia pada 1935 yang memicu perlawanan dari Ethiopia dan Liga Bangsa-Bangsa. Italia kemudian bergabung dengan Jerman untuk menguasai sebagian besar Afrika Utara dan Timur dengan bantuan pasukan lokal. Nah, pada tahun 1940 sampai 1943, Britania Raya atau Inggris dan sekutunya berhasil mengalahkan pasukan poros di Afrika dengan kemenangan penting di pertempuran El Alamein. Pada tahun 1944, sekutu juga berhasil menguasai sebagian besar timur dengan bantuan dari gerakan perlawan nasionalis di negara-negara Arab. Nah, jadi begitulah jalannya Perang Dunia Kedua. Nah, teman-teman, apa aja sih perjanjian-perjanjian Perang Dunia Kedua? Perjanjian Perang Dunia Kedua diantaranya yang pertama ada Perjanjian Potsdam. Perjanjian ini merupakan perjanjian kesepakatan antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris, dilakukan pada tanggal 2 Agustus 1945. Perjanjian ini untuk menentukan nasib Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Nah, yang kedua ada Perjanjian San Francisco. Perjanjian ini merupakan perjanjian damai antara Sekutu dan Jepang yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1951 di San Francisco, California. Dan yang ketiga ada Perjanjian Perdamaian Paris pada 1947. Perjanjian ini ditandatangani oleh Sekutu, Italia, Romania, Hongaria, Finlandia, dan Bulgaria pada tanggal 10 Februari 1947.
Nah teman-teman, setelah tadi ada latar belakang, juga ada sebab umum dan khusus, terus jalannya Perang Dunia Kedua, dan perjanjian-perjanjian Perang Dunia Kedua, sekarang kita akan memasuki kepada akhir Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua berakhir dengan ditandai beberapa peristiwa besar, salah satunya karena kekalahan Jerman dari Uni Soviet. Bukan hanya itu, tetapi Perang Dunia II juga berakhir setelah Nagasaki dan Hiroshima di Jepang terkena bom atom. Nah, bahkan blok poros yang berisi Jerman, Jepang, dan Italia juga semakin melemah hingga akhirnya dipaksa mundur oleh blok sekutu. Nah, Perang Dunia II mulai mencapai puncaknya pada 12 Januari 1945. Waktu itu, pasukan Uni Soviet yang memulai serangan dan membebaskan negara Polandia Barat agar Hungaria sebagai blok poros menyerah. Tidak lama kemudian, pada pertengahan Februari, pihak sekutu mengebom kota Dresden di Jerman. Nah, serangan ini cukup dahsyat karena berhasil membunuh sekitar 35.000 orang warga sipil. Perang ini terus berlanjut hingga bulan April. Uni Soviet melakukan penyerangan yang terakhir di Berlin, ibu kota Jerman. Saat pasukan Uni Soviet bertempur untuk masuk ke dalam kantor Perdana Menteri Reich, Adolf Hitler bunuh diri pada 30 April 1945. Jerman yang mengalami serangan berturut-turut hingga kehilangan pemimpin memilih untuk menyerah pada 7 Mei 1945. Jerman menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu barat di Rhine. Serangan tidak sampai di situ saja. Jepang sebagai anggota poros mengalami serangan berupa bom atom dari Amerika Serikat di Nagasaki dan Hiroshima. Nah, akhirnya Jepang resmi menyerah pada 2 September 1945. Nah teman-teman, ketika terjadi perang, pasti selalu ada dampak-dampak yang kita akan rasakan. Di antaranya ada dampak bagi dunia dan dampak bagi Indonesia. Jadi, apa saja dampak bagi dunia? Dampak Perang Dunia Kedua bagi dunia, di antaranya yang pertama lahirnya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggantikan posisi LBB. Yang kedua, perekonomian dunia mengalami kekacauan. Yang ketiga, Amerika Serikat muncul sebagai negara kreditor. Yang keempat, Jerman dan Jepang tumbuh menjadi negara industri. Yang kelima, mengurusi pengungsi akibat perang. Yang keenam, menyediakan makanan bagi orang-orang terlantar karena akibat dari perang itu sendiri. Nah teman-teman, setelah tadi ada dampak Perang Dunia bagi dunia, sekarang ada dampak Perang Dunia II bagi Indonesia. Di antaranya, satu, eksploitasi ekonomi dan sumber daya manusia yang dilakukan Jepang pada Indonesia. Nah, yang kedua ada menjadikan bangsa Indonesia lebih sengsara. Yang ketiga, Jepang menghapus pengaruh budaya Barat yang ada di Indonesia dan digantikan dengan budaya Jepang. Yang keempat ada Jepang memberikan perjanjian kemerdekaan. Nah teman-teman, itulah tadi ada sebuah cerita Perang Dunia Kedua. Di antaranya ada latar belakang, sebab umum dan khusus, juga tokoh-tokoh dan negara, dan juga ada jalannya perang, terus perjanjian, akhir perang, dan juga dampak yang bisa kita rasakan setelah terjadinya Perang Dunia Kedua tersebut.